Tiga nih, apakah ada yang tahu bisa mencapai berapa besar yang dapat dibayarkan oleh perusahaan asuransi jika terjadi kegagalan pada proyek pembangunan gedung? Silakan. Siapa yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Siapa mau coba jawab? Belum tahu jawabannya, Pak. Kira-kira aja. Kalau ada gedung misalkan kolomnya pecah gitu ya, kolom-kolomnya sehingga harus diperbaiki. Nah, klaim asuransi itu berapa besar maksimum yang bisa dibayarkan oleh perusahaan asuransi? Sama seperti mobil lah gitu kan, kita punya construction all risk mobil, tabrakan sampai kebakaran mobilnya. Gantinya berapa persen oleh perusahaan asuransi mengklaim mobil itu misalkan gitu. Di mobil juga asuransinya ada yang namanya construction all risk ya, termasuk kebakaran, kebanjiran, kecolongan ya, kecurian dan sebagainya. Oke, jika tidak ada yang bisa jawab, saya jawab. Ya, itu apa namanya? Jawabannya adalah bisa mencapai senilai proyeknya ya, bahkan lebih. Oke, salah satu contohnya di proyek Soho Pancoran ada kegagalan pelaksanaan dan juga kegagalan material. Itu diklaim 46 miliar dan disetujui oleh asuransi sebesar 32 miliar. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, lanjut ya. Nah, ini ada preparasi untuk kondisi di lapangan ya. Kita harus ngecek keadaan tanah existing ya, akses untuk jalan masuk ready mix, truk, untuk ekskavator ya, untuk pembuangan sampah, kemudian ada tidaknya air di lokasi, apakah kita bisa bikin sumur bor atau tidak gitu ya, deep well atau ada sungai atau PDAM. Kemudian kita harus menganalisis water air yang ada di sana, apakah layak untuk dipakai minum atau tidak gitu ya. Terus pembuangan air tanah ya, air hujan kemana gitu ya, jangan sampai mengakibatkan banjir terhadap proyek. Kemudian ketersediaan energi listrik ya, trafo PLN apakah ada dekat situ yang bisa disambung ke proyek kita atau jauh gitu ya, atau harus bikin sambungan kabel baru. Nah, itu beda-beda biayanya gitu ya. Kemudian tempat bedeng kalau dari saya untuk proyek-proyek belum ada ini Pak. Kita sedang, kalau yang si Maharaja, kita sedang menghitung Pak. Di mana akhir bulan ini kita akan sampaikan perhitungan kita. Cuman ini perhitungannya juga berdasarkan kita diminta angsuran untuk menghitung buat mereka. Jadi nanti harganya per meter persegi gitu Pak. Belum, baru pra-tender Pak. Ya. Oh, ya boleh Pak. Cuman memang belum ada unwishing-nya dari mereka, tetapi baru ada pertemuan di lapangan saja. Kemudian kita juga belum tahu nih kompetitor kita siapa. Kemudian yang
Sun and Moon, itu ada surat resmi dari mereka berhubung dengan ada keputusan-keputusan internal mereka yang belum bisa diputuskan, sehingga inisiasi proyek Sun and Moon ini mereka mundurkan, Pak, di postpone. Nanti mereka akan kasih kabar ke kita lagi kelanjutannya bagaimana. Dari saya itu, Pak. Mungkin yang lainnya dari Pak Agung. Pak Agung ada update? Gimana, Pak? Oke, maaf ya, barusan ada telepon. Oke, kita lanjut ya. Kemudian tadi tempat bedeng ya, para pekerja di mana? Karena kalau tidak ada berarti kita harus menyewakan ruangan untuk para pekerja di lapangan, dan itu sangat mahal. Untuk proyek sekitar 200 miliar proyek, itu pekerjanya sekitar 1.500 sampai 1.000 orang. Nah, kalau itu harus dibuatkan, dikontrakan untuk mereka tidur, itu bisa gede biayanya ya. Itu kalau nggak dihitung bisa jatuh bangkrut, terutama di perkotaan yang susah ya. Tapi kalau lahannya gede kan kita bisa bikin bedeng sementara di lapangan, kita pakai kontainer atau kita pakai baja ringan gitu ya. Kantin, kita juga mesti menyediakan kantin supaya para pekerja tidak keluar masuk proyek, bisa makan di proyek. Tempat area fabrikasi baja, tulangan ya, tempat kedatangan konkrit pump ya, di mix truck ya, biasanya kalau ngecor itu kan semalaman penuh bisa sampai 100 truk gitu ya. Nah itu kalau nggak ada bisa membuat jalanan macet dan jadinya lingkungan tidak lancar, ada masalah. Workshop ya, kita harus tahu ada workshop atau tidak, atau harus kita sediakan. Kemudian waktu kedatangan ready mix truck ke lapangan berapa jam? Nah, karena kalau di daerah kota itu sering macet. Nah, kalau misalkan kedatangannya dalam misalkan setiap kali kita order ready mix 6 jam, nah itu kita berarti ordernya harus yang setting time-nya lebih besar dari 6 jam. Karena kalau udah setting time, udah lewat, beton itu sebetulnya udah mengeras walaupun udah tidak nyampur gitu ya. Nah itu akan mengakibatkan kualitas pengecorannya itu jadi jelek, bahkan bisa menjadi pecah gitu ya kolom-kolomnya, seperti yang terjadi di Soho Pancoran tadi. Oke. Nah, ini adalah contoh persiapan layout untuk di lapangan. Jadi di mana towernya, ini ada tower 3 misalnya, ada residential tower, ada service apartemen, dan ada office tower gitu ya. Kemudian itu lihat tuh ada gambar lingkaran-lingkaran, itu adalah rencana penempatan tower crane yang bisa mencakup ke keseluruhan area pekerjaan. Sehingga untuk mengangkat barang, material bisa dilayani semua oleh tower crane di daerah manapun gitu. Kemudian juga ada tempat tadi itu ya, di mana bedeng, temporary homestay workers ya, workshop, tempat fabrikasi baja, itu site office di mana akses jalan masuk keluar dari mana gitu ya. Jalan-jalan sementaranya bagaimana gitu ya. Nah, itu sudah dipertimbangkan di situ ya. Ini hanya contoh saja, belum maksimum, tapi ya untuk sebagai gambaran aja. Kemudian ini adalah kita harus mempersiapkan metode kerja milestone. Jadi per lantai itu berapa hari kita ngecor satu lantai gitu ya. Nah, itu harus ada sehingga tiap lantainya kita bisa tahu kalau pekerjaan struktur itu tiap lantai itu tanggal berapa saja bisa selesai gitu. Sehingga sampai ke topping off-nya kapan. Oke. Kemudian kita harus mempersiapkan yang namanya kalau di kerjaan fondasi itu ada load static test atau PDA test ya. Ada juga tes-tes lainnya, ada PIT test dan macam-macam. Ini kalian udah dapat ya itunya teorinya ya.
Jadi sebelum pondasi itu tiang pancang terutama ya diselesaikan semuanya, kita bikin dulu sampelnya, sampel tiang pancang yang akan dipakai, kemudian dites dulu 3 sampai 5 atau biasanya sih kira-kira 1% dari jumlah pondasinya. Dites, kalau masuk berarti boleh dilaksanakan, kalau nggak masuk berarti mesti dicek lagi desainnya apakah salah atau kedalamannya kurang dalam atau bagaimana. Ya, baik static test untuk mampu menahan gaya vertikal dan juga maupun moment can ledge test untuk mampu menahan gaya lentur atau puntir. Nah, ini kira-kira alat-alat testing untuk PDA test, ya, apa yang harus dibaca dan bagaimana. Kemudian ini adalah juga sama PDA test hasilnya bagaimana, apa yang harus dibaca gitu ya. Silakan dibaca, dibesarkan gambarnya sendiri supaya lebih jelas. Kemudian ada slump test, itu harus dites untuk kedatangan beton ready mix misalkan tiap katakanlah 50 kubik gitu ya. Tiap 50 kubik kedatangan artinya tiap 10 ready mix itu harus dites, itu satu slump test, dan juga ngambil sampel untuk dites untuk 7 hari, 14 hari, dan 28 hari. Kemudian juga sampelnya harus 2, yang itu untuk dites di lembaga luar, dan juga dites di lapangan sendiri ya, punya curing tank sendiri di lapangan karena hasil tes dari lembaga independen itu biasanya bagus semua gitu, padahal belum tentu gitu. Ini untuk double check saja. Ini pelaksanaan slump test ya kira-kira. Ada juga curing sistemnya bagaimana, apa yang harus dites, compressive strength, tensile strength daripada baja tulangan ya dan sebagainya. Ini ada sertifikasi untuk baja, beton dan sebagainya ya. Kemudian ini sertifikasi untuk fabrikasi baja, baja-baja yang dikirim. Ada sertifikatnya. Cash flow, tadi ya ada cash in, ada cash out ya. Di mana cash out dikurangi cash in harus selalu positif ya. Artinya cash in harus lebih besar, artinya cash out harus lebih kecil daripada cash in atau cash in lebih besar daripada cash out sehingga balancingnya tetap positif. Ya. Kemudian juga kita harus mempertimbangkan kalau proyeknya itu adalah pinjam modalnya. Jadi kita harus mempertimbangkan bahwa kita harus membayar bunga pinjaman, atau kalau kita juga bisa memanage uang supaya cash in-nya lebih besar dari cash out sehingga ada sisa, ada balance, di mana sisanya kita depositokan kan dapat bunga juga. Jadi itu juga salah satu opsi ya. Cuman kan kalau kita depositokan hari ini besok diambil lagi kita malah kena denda. Jadi memang harus bisa memanage balance-nya dengan baik ya. Kemudian juga kalau yang green building itu harus juga memperhitungkan zero waste ya, artinya tidak boleh ada ekses beton, kelebihan beton yang dibuang atau sisa-sisa potongan baja yang dibuang itu kan harus dipakai lagi untuk kepentingan-kepentingan lain seperti kanstin, karstopper dan lain-lain. Ini adalah contoh, salah satu contoh cash flow positif ya, di mana tiap minggunya sudah direncanakan ada balance, ada sisa saldo, dan pelaksanaannya, realitanya juga dicek dan betul ada sisa saldo ya. Jadi cash flow tadi saya sangat penting ya. Perusahaan boleh tidak punya uang, yang penting cash flow-nya di proyek jalan lancar ya. Artinya ada uang untuk beli material, untuk bayar alat dan bayar pekerja sehingga proyek bisa jalan terus ya. Kalau berhenti proyeknya kita nggak bisa nagih, akhirnya rugi kena denda juga. Itu pentingnya cash flow positif. Kemudian juga kita harus mempersiapkan schedule yang baik ya. Kapan kedatangan orang, kedatangan material, kedatangan peralatan-peralatan penting seperti AC, genset, elevator, lift, dan sebagainya. Ya, ini contoh kurva S-nya. Kemudian persetujuan-persetujuan, ini ada beberapa forum persetujuan, misalkan persetujuan untuk pekerjaan pelaksanaan apa gitu ya.
Nah, construction prosesnya sekarang udah masuk ya. Tadi kita harus menguasai project management ya. Kita harus melaksanakan laporan-laporan baik harian, mingguan ya, dokumentasi, komunikasi. Ada juga melakukan meeting tim mingguan, bulanan, melakukan progress report dan certificate of payment ya, supaya aliran uang masuk lancar, memanage tim, kemudian juga kita bekerja sama dengan desainer, konsultan, dan juga semua terdokumentasi dengan baik, administrasinya lengkap, jadi paperwork, dan dokumentasi ya, itu penting ya. Kemudian juga mengetahui aspek finansial dari proyek, tadi ya kita kapan, jangan telat nagih gitu ya, karena kalau telat nagih jadi telat dibayar gitu ya. Kemudian memfollow up invoice tagihan-tagihan yang belum dibayar, terus kita harus apa kalau banyak invoice yang tidak dibayar gitu ya. Kemudian jangan kerja gratisan ya. Kalau ada extra claim kita harus claim, kita harus tagih gitu ya. Walaupun hanya seperak gitu. Terus pastikan bahwa kamu dibayar. Terus juga kamu tadi harus mengatur supaya cash flow proyek itu selalu positif. Kantor pusat kita boleh rugi, boleh tidak punya uang, tapi di proyek harus selalu punya saldo uang untuk melaksanakan proyek. Bisa jadi ada proyek lain dikelola orang-orang lain rugi, tapi proyek kita positif kan bisa bantu proyek lain gitu. Ya, kemudian gitu ya, kalau melaksanakan pekerjaan itu harus metodenya benar ya, materialnya benar, alatnya benar, buruh-buruh yang mengerjakannya juga benar, kemudian K3-nya terjamin, yaitu hazard, safety, and environmentally safe gitu ya. Jadi itu HSE-nya harus atau K3-nya harus terjamin zero accident. Kita harus memonitor tadi ya rencana-rencana, kemudian kurva S, kualitas, demikian juga cash flow, ya. Kemudian melakukan checklist harian, mingguan, dan bulanan. Kemudian juga kita harus selalu terbuka terhadap perubahan atau adapt to changes, ya. Jadi biasanya banyak perubahan-perubahan di lapangan oleh owner ya, ada variation order, harus ada site instruction-nya, perubahan baik harga, kemudian juga kemungkinan adanya ekstra waktu yang harus kita minta karena ada perubahan-perubahan tersebut, ada proses negosiasi, ada proses addendum, dan ada proses penagihan. Ya, nah ini, apakah menurut Anda penagihan proses progres pekerjaan secara berkala dengan waktu yang sesuai schedule itu penting? Kenapa SI atau variation order itu penting? Gitu ya. Ini jawabannya, Rp1 saja itu penting harus ditagih ya, dan harus berkala ya sesuai dengan ininya. Kenapa? Karena kalau kita nanti ada pekerjaan terlambat, ternyata owner juga terlambat bayar sehingga kita tidak didenda, sama-sama terlambat gitu ya. Oke. Dokumentasi ya, semua meeting-meeting harus ada dokumentasinya tertulis ya. Kemudian kalau tidak ada dokumentasi maka tidak ada yang bisa ditagihkan gitu ya. Biasanya saat meeting-meeting mingguan itu wakil owner suka minta A, minta B, tapi tidak tertulis. Kita kerjakan sehingga kita tidak bisa tagih gitu ya. Minta A, minta B-nya itu tidak sesuai dengan kontrak. Kalau sudah sesuai itu nggak ada masalah, kita memang harus laksanakan. Kemudian juga kita mesti mengerti ya kondisi keuangan kita. Kalau di antara emergency gitu di saat emergency kita mesti tahu bank mana yang kita bisa pinjam dengan bunga yang rendah gitu ya. Apakah kita bisa misalkan meminta subkontraktor mengerjakan tapi pembayarannya kita tangguhkan beberapa minggu gitu ya supaya untuk mengatur cash flow positif. Kemudian juga mencari pinjaman-pinjaman lunak ya. Handover itu ya itu ada berita acara serah terima, ada final account yang harus dibikin ya, berapa. Jadi nilai proyek totalnya berapa, sisa tagihan berapa gitu ya. Kemudian dimulainya masa pemeliharaan biasanya 1 tahun. Kemudian berita acara serah terima kedua
setelah masa pemeliharaan selesai dan semua checklist itu diperbaiki dan diterima oleh owner. Ini ada beberapa format-format untuk laporan harian, pengecekan cut and fill, ya, kemudian publikasi tulangan, kemudian bookkeeping, scaffolding, ya. Ini beberapa contoh scaffolding untuk kolom dan untuk shear wall. Ya. Ada juga scaffolding yang sistem table, ya. Jadi itu dalam satu zone itu berupa table begitu, jadi diangkat sekaligus, dipasang sekaligus. Nah, ini sebelah kanannya adalah scaffolding untuk shear wall. Ini aja project quality plan, method of work, ya. Misalkan nih untuk tangga biasanya itu sering terlambat, daerah tangga bisa saja direncanakan tangganya memakai precast. Nah itu metode kerja ereksinya dan fabrikasinya bagaimana. Ini tangganya memakai precast, ya, jadi lebih cepat. Ini kalau supaya lantainya itu datar, dia memakai vibrator screed, ya, yang ada vibratornya sehingga langsung rata gitu, ya. Namanya screeder, ya. Ini ada forum untuk work instruction atau forum untuk checklist marmer, ya, apa saja yang harus dicek. Kemudian ada checklist untuk pekerjaan fasad aluminium, frame dan window. Untuk plafon, ya. Apa saja yang harus disediakan oleh project manager dan tim engineering. Silakan dibaca, ya. Quality control dan QS control, apa saja yang harus disiapkan. Admin, GA, supervisor, ya, apa yang harus dipersiapkan. Logistik dan mekanik proyek, ya, yang menyediakan penerangan sementara, air kerja, gitu, ya. Logistik itu mengatur pembelian material, kedatangan material, stok material, dan lain sebagainya. Ada security, yaitu memastikan safety dan keamanan proyek juga pekerja. Ya, COVID ada tambahan, ya. Untuk COVID-19 yaitu memakai apa? Masker, ya, cuci tangan, ya, dan sebagainya. Nah, ini kira-kira gambar-gambar yang pada saat COVID itu selain APD, alat perlengkapan diri yang lengkap, juga ada masker, sarung tangan, dan sebagainya. Ini tentu menambah biaya, ya. Jadi RAP-nya harus sudah termasuk ini. Ini adalah contoh sertifikat quality assurance, ya. Ada safety check form. Kemudian juga di proyek itu, proyek besar biasanya ada washing bay. Washing bay itu adalah untuk mencuci truk yang masuk bawa material dan yang keluar dari proyek supaya tidak mengotori jalan-jalan raya dan tidak dikomplain oleh polisi, tidak ditegur, gitu, ya. Kemudian juga untuk keamanan proyek biasanya ada railing di setiap lantai dan ada net yang hijau itu untuk mencegah jatuhnya barang-barang dari lantai ke bawah. Untuk bagian atas itu ada namanya vertical screening yang putih itu, ya. Itu bukan dari jaring plastik tapi itu dari baja, dari besi, ya, dari wire mesh, supaya tadi itu pada saat ngecor atau apa tidak ada benda-benda berat jatuh ke bawah. Ya, di sebelah kanan ada gambar, ada catwalk untuk pekerja di sekeliling bangunan. Kemudian juga ada railing itu supaya zero waste, maka bekas-bekas potongan besi itu dielas lagi, dibikin untuk bahan railing, ya. Sehingga tidak ada besi sisa. Handover tadi ada tescom, ya, memastikan semua peralatan terpasang dengan lengkap dan berfungsi dengan layak, ya, terutama untuk alat-alat AC, mechanical, electrical, plumbing. Kemudian ada serah terima pertama, final account, kemudian masa pemeliharaan, dan serah terima kedua. Kemudian ada evaluasi.
Kerjaan kita kalau proyek udah serah terima, kita evaluasi mana kurangnya, mana lebihnya, supaya proyek ke depan bisa lebih efisien dan lebih bagus. Ya, ini banyak forumnya. Oke, silakan dibaca. Sekarang ini kekurangannya dari proyek-proyek itu biasanya adalah tidak adanya kalibrasi terhadap alat-alat sehingga hasilnya kurang akurat. Kedua adalah tukang-tukang itu para buru-buru seperti tukang las, tukang kayu, tukang batu, tukang cor, tukang listrik, ya, tukang pompa misalkan atau tukang kayu dan tukang AC itu tidak mempunyai sertifikasi. Ya. Nah, ini salah satu peluang kalau Polban bisa melakukan menjadi lembaga sertifikasi, training, dan memberikan sertifikat kepada para tukang, maka tukang-tukang itu akan mempunyai sertifikasi dan pekerjaannya akan makin bagus, sehingga tukang pun dapat digaji lebih mahal dari yang sekarang. Kemudian kalau untuk perkembangan teknologi, sekarang ada sistem scaffolding yang bagus, gitu ya. Kemudian produksi composite drawing, sub-drawing, dengan melalui BIM, Building Information Management. Kemudian juga adalah sistem adanya manajemen pembuangan sampah. Sehingga sampah itu tidak mencemari lingkungan. Oke, dari saya terima kasih. Sekian dulu, kecuali ada pertanyaan. Silakan yang mau bertanya. Oke, jika tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, izin live ya. Sampai Baik, jumpa Pak. minggu depan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Nggak ada tugas, Pak.